Selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Kami sedang berada di pameran Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle 2024. Dan ini adalah surga bagi Anda yang memang ingin mencari mobil-mobil niaga komersial. Anda bisa dapatkan di sini, termasuk kita akan mereview bus terbaru dari Daimler Mercedes. Ini adalah mobil dari karoseri tentrem dan juga PO dari Pai Mahan. Kita akan lihat apa aja yang ditawarkan dari bus ini. Check this out. Ini adalah karoseri dari tentrem dengan tipe yang Avante 8. Salah satu identitasnya adalah penggunaan bando di bagian depan. Ini seperti garnish pemanis yang juga mengalir ke bagian sisi kiri dan kanan. Ini adalah semacam sirip. Dan salah satu identitasnya adalah penggunaan kaca yang melengkung di bagian atas. Jadi ini akan memberi visibilitas yang lebih luas dan wide, tentunya juga akan memberikan efek yang lebih nyaman ya bagi para penumpang dari bus ini. Nah, dia punya panjang mencapai 11.610 mm yang jadi sekitar 11,6 meter ya. Dia punya panjang juga sekitar 2.500 dan tingginya sekitar 2.200 mm. Dan untuk penggunaan bannya dia pakai ring 22,5 inci. Dan versi terbaru dari Mercedes-Benz OH1626L ini adalah penggunaan racikan suspensi yang diperbarui, lebih advance tentunya. Dia menggunakan suspensi air suspension ya. Di depan sudah pakai dua below seperti itu, dan di bagian belakang juga sudah pakai air suspension dengan absorber dan juga stabilizer, baik di bagian peredam depan dan juga peredam belakangnya. Nah teman-teman, ini adalah penampakan dari ruang bagasinya. Memang cukup luas, lebar dan juga cukup tinggi. Ini jadi sekitar 1,5 meter ataupun ya 1,5 meter ini masih tingginya, dan lebarnya hampir sesuai dengan panjang ataupun dimensi lebar dari bis ini. Dan untuk melengkapi kemampuan untuk angkut sepeda motor juga dilengkapi dengan hook di bagian sebelah sini, sebelah situ juga ada, di bagian sini nggak ada. Jadi memang hanya untuk mungkin 2 ataupun 3 sepeda motor. Oh, di samping juga ada, jadi bisa untuk memuat sepeda motor yang cukup banyak. Jadi memang ini fungsinya adalah untuk mengkaitkan ataupun mencantolkan pengikat agar sepeda motor bisa aman, nggak jatuh ketika dimasukkan ke bagasi dari Mercedes-Benz OH1626L ini. Ya, dia jadi mengkonfigurasikan 6 buah ban, jadi dengan air suspension. Jadi di bagian depan ada 2, di bagian belakang ada 4. Jadi masing-masing ban ini juga tercover dengan fitur ataupun teknologi air suspensionnya. Nah, ini adalah bagian belakang dari karoseri tentrem dengan sasis ataupun mesin dari Mercedes-Benz terbaru OH1626L. Desainnya modern, lalu juga memang mengedepankan desain yang sedikit simple gitu ya. Tapi teman-teman akan mendapatkan stop lamp yang sudah LED dengan pemanis lampu malam yang juga sudah mengusung DRL, termasuk di rear kombi lamp. Teman-teman bisa lihat di bagian atas ini sudah ada LED dan mengusung 4 buah lubang knalpot dari mesin diesel yang ditanam memang pada Mercedes-Benz OH1626L ini. Nah teman-teman, bus mania, jadi ini adalah sarang ataupun tempat penyematan mesin dari Mercedes-Benz OH1626L ya. Jadi sayangnya kita nggak bisa ngebuka, ini masih dikunci, tapi dia mengemas mesin 6.374 cc yang sudah Euro 4 untuk dieselnya, dan juga mampu menghasilkan tenaga di 256 horsepower pada 2.200 rpm, dan torsinya 900 Nm sejak putaran 1.200 sampai 2.400 rpm. Penggeraknya menggunakan konfigurasi 4x2. Dan mesin tadi juga dikonfigurasikan dengan transmisi G85 6 percepatan dan juga 1 percepatan untuk reverse atau mundur, dan menggunakan kopling kering dengan tunggal plat, dan juga ada bantuan dari hidrolik dan servo untuk membuat kinerja kopling lebih maksimal dan juga tentunya lebih enteng. Kita akan lihat bagaimana tampilan interior dari Mercedes-Benz OH1626L dan juga karoseri body dan interior dari tentrem. Jadi kita harus mematuhi, kita nggak boleh duduk di kokpit ataupun kursi driver. Jadi saya akan menjelaskan ya beberapa visual dari
interior ataupun ruang kemudi dari bis ini. Jadi untuk panel meternya jadi menggabungkan antara digital dan juga analog. Di sebelah kiri analog ini untuk speedometer, lalu juga di sebelah kanan untuk RPM, dan di bagian bawah ini untuk konsumsi dari BBM-nya. Di bagian tengah MID ini tentu jadi pusat informasi dari ragam informasi fitur dan juga ya mungkin notifikasi malfungsi ataupun fitur-fitur lainnya bisa driver lihat di bagian MID tengahnya. Dan dia punya setir yang cukup besar dan radius putarnya di 10 meter. Dan kemudian juga sudah dibenamkan dengan teknologi power steering. Ini akan memudahkan si Pak sopir untuk mengendalikan bis dan juga memberikan efek kenyamanan terutama ketika untuk perjalanan jarak jauh. Dan juga dilengkapi dengan beberapa fitur-fitur lainnya ya. Ini ada head unit, ada juga beberapa konektor audio. Kemudian juga dengan tombol-tombol yang cukup banyak, penerangan lampu di sini teman-teman bisa lihat, dan driver bisa akses ataupun sang connect gitu ya, sang asisten driver bisa menjangkau tombol-tombol ini dengan cukup mudah. Jadi tentu ini transmisi manual tadi seperti saya bilang, 6 percepatan dan juga 1 percepatan untuk bagian reverse ataupun bagian belakangnya. Joknya juga cukup nyaman, kurang lebih desain ataupun layoutnya hampir serupa dengan jok di bagian penumpang. Tapi memang ini dibuat lebih simple. Tentu yang di bagian belakang dibuat lebih luxury, lebih mewah untuk mengakomodasi kenyamanan dari penumpangnya. Ini adalah kursi connect ataupun asisten dari driver. Lalu juga ada beberapa tiang-tiang seperti ini sebagai grip atau pegangan ketika kita mengakses untuk naik ataupun turun dari bis Mercedes-Benz OH 1626L, karoseri dari Tentrem, dan juga PO dari Paihaman. Jadi memang ada pembatas ya, space block gitu untuk bagian penumpang di belakang dan juga supir, termasuk dengan asisten di bagian sebelah kiri. Ini juga cara bukanya seperti ini. Kita akan lihat bagian dalam dari interior bus ini. So teman-teman, ini adalah penampakan bangku dari karoseri Tentrem dengan PO Paihaman. Jadi dia mengusung baris 22 ya. Jadi ini sebenarnya bisa fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan dari PO-nya. Tapi untuk PO ini dia ingin dikonfigurasikan tempat duduk 22. Jadi memang sedikit ada kekurangan. Jadi ini space untuk bagian tengah ini jadi sedikit lebih sempit ya untuk kita mengakses. Jadi harus kayak jalan agak miring seperti itu. Tapi keuntungannya tentu jarak dari bangku ini jadi lebih besar. Ini akan mengakomodasi untuk kebutuhan jalan jarak jauh. Jadi kita nggak terlalu terhimpit meskipun ketika sedang duduk berdua ataupun kursinya terisi dengan penuh. Dan untuk display yang dipajang ini di G-Convact 2024 dia mengusung ataupun punya jumlah 32 seat ya untuk penumpangnya. Jadi sampai belakang pun masih ada, itu juga masih mengusung 2 kursi. Jadi ini adalah penampakan duduk sebagai penumpang di karoseri Tentrem dengan bis terbaru dari Mercedes-Benz. Cukup nyaman untuk rasa ketika dipakai jarak jauh ya. Jadi bagian pinggang terus juga bokong juga bisa tertopang dengan cukup baik. Lalu juga dia punya karakter jok yang memang beneran empuk nih di bagian sininya. Tapi sayang walaupun dia membuat panjang dari jok ini cukup panjang gitu ya, tapi kita tidak diberi armrest di bagian tengahnya. Jadi hanya ada di bagian sisi terluar dari kursi ini. Lalu juga dipermanis dengan panel wood seperti ini. Ada lumbar supportnya untuk kaki, dan juga ada pengaturan untuk rebahan dari joknya. Jadi rasanya cukup nyaman ketika kita berselancar ataupun berkendara sebagai penumpang dengan bus ini. Lalu juga ada beberapa ruang penyimpanan lah ya, dan juga ada pocket jaring seperti ini, lalu juga ada cup holdernya dan juga ada grip pegangan ke bagian bangku depannya. Nah, ini juga ada beberapa fitur-fitur penunjang seperti lampu di bagian sini, ini untuk lampu baca, dan juga ada kisi-kisi AC tentunya 2 buah, dan penerangan ataupun lampu ambient light lah ya, nyebutin di bagian sebelah sisi atas ini. Dan untuk space penyimpanan ini ada di bagian atas dengan ruang ataupun partisi tertutup. Ini rasanya cukup bisa untuk menyimpan tas jinjing, tapi untuk koper nih nggak akan masuk sih di bagian sini. Jadi koper harus di bagian bagasi utama. Tapi untuk menyimpan tas-tas tangan, backpacker yang tidak terlalu besar, ini masih bisa ditampung di bagian space ataupun storage penyimpanan di bagian atasnya. Ya, cukup menarik. Ini juga ada beberapa desain-desain kulitnya.
bahannya soft touch. Dan ini adalah langit-langitnya dilengkapi dengan penerangan yang cukup menarik. Jadi rasanya ketika dipakai jalan jauh nggak bikin capek mata karena penerangannya dibuat warna yang kalem-kalem seperti ini. Dan untuk kursi juga sudah dilengkapi dengan penopang di bagian ini ya, headroomnya ya, di bagian leher. Ini bisa menopang ketika Anda tidur sebelah kanan, sebelah kiri. Ini bisa menopang dengan cukup baik karena juga karakternya sama empuknya dengan jok di bagian utama. Dan untuk mendukung kenyamanan untuk perjalanan jauh sudah dilengkapi juga dengan dermaga pengisian daya smartphone ya. Sudah USB port tipe A yang sebelah kanan sebagai penumpang ada di bagian sisi sini dekat armrestnya, dan penumpang sebelah kiri ada di bagian sebelah kiri dari jok depannya. Nah untuk joknya ini kalau lihat dari sini, nah ini ada tulisannya luxury class dari High dan ada rimba kencananya nih. Ini mungkin dari buatan vendor kursi yang dipasang di karoseri tentrem PO Paihaman ini. Ini adalah spot mungkin paling menarik bagi saya ya, karena bagian kaki jadi lebih leluasa, spot paling depan, dan karena memang Avante 8 ini dia punya kaca yang melengkung di bagian depan, jadi kita bisa ngelihat pemandangan dengan sangat luas ke arah depan. Tidak terhalang lah ya, meskipun memang ada sedikit penyeka ataupun pembatas di bagian antara space penumpang dan juga sebagai driver. Nah untuk multimedia hiburan sudah dilengkapi dengan 2 buah TV seperti ini, lalu juga ada speakernya. Tapi sayang untuk TV ini hanya tersedia di bagian depan, jadi space ataupun sebagai penumpang belakang kita nggak dapat akses untuk TV-TV-nya. Biasanya kan ada beberapa karoseri ataupun PO yang juga menyediakan TV di bagian pilar atas ini ya, di masing-masing tiap sudut dari bisnya. Nah untuk memberikan keamanan lebih kali ya, ini juga ada fitur kamera CCTV-nya, dan untuk perjalanan jauh tentunya juga sudah jamak lah ya, sudah banyak di bis-bis. Juga tentunya ada tirai ataupun gorden. Untuk ini paling berguna ketika malam hari juga ataupun peralihan nih dari pagi ke siang, karena kan silau matahari itu lumayan bikin capek mata ya, jadi kita tinggal tutup aja deh. Nah untuk tangki bahan bakarnya yang utama ada di 200 liter, sementara tangki tambahannya juga ada di 200 liter. Dan untuk tangki AdBlue-nya, karena memang ini adalah Euro 4, dia ketambahan tangki AdBlue di 60 liter untuk mengakomodasi fitur Selective Catalytic Reduction ataupun SCR. Jadi makanya ada tangki AdBlue di bis ini. Nah untuk fiturnya sudah dilengkapi dengan pengereman ABS, lalu juga ada tadi seperti yang sudah kita jelasin di bawah ya, dia ada space frame chassis untuk memberikan kelapangan space cargo yang lebih besar, lebih luas, jadi bisa lebih banyak untuk nampung barang-barang bawaan. Termasuk juga ada fitur cruise control. Jadi ini meskipun yang belum adaptif ya, jadi dia lebih membuat driver bisa menahan speed dengan lebih baik ketika di jalanan ataupun di jalan bebas hambatan. Kemudian juga ada fitur yang namanya Constant Throttle Valve Engine Brake. Jadi fitur ini akan memberikan pengereman ataupun deselerasi ketika Anda mengangkat tuas gas, pedal gas. Jadi dia akan memberikan semacam efek engine brake yang juga akan memaksimalkan pengereman dari bis long dari Mercedes-Benz ini. Dan itulah tadi first impression kami bersama bis terbaru dari Mercedes-Benz OH1626L dengan karoseri dari tentrem dan juga PO dari Paimahan. Harganya start dari 2,2 miliar, juga bisa lebih, menyesuaikan dengan spesifikasi permintaan ataupun orderan bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam dari bis Paimahan ataupun beberapa PO lain lah yang menggunakan dari sasis dan mesin Mercedes-Benz OH1626L ini. Nah selain ada ini juga Mercedes-Benz juga menawarkan ataupun menampilkan display dari bis yang lebih besar kapasitas mesinnya di 11.000 sampai 12.000 cc dengan fitur semi otonom ADAS yang menjadi paket keselamatan dari bis-bis terkini, termasuk juga dengan ragam truk dan juga bis-bis lainnya. So sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.